Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andi Nurami Rabiul dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, pada debat Cawapres kemarin, Gibran Cawapres dari pasangan nomor urut 2 bertanya mengenai greenflation kepada Cawapres dari nomor urut 3, yakni Profesor Mahfud MD. Pemirsa, greenflation sendiri adalah istilah yang non-familiar bagi banyak kalangan. Lantas, apa sebenarnya itu greenflation? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Ada yang tahu greenflation nggak? Ada yang ngerti SGIE nggak? Mas Gibran izin menjawab. Greenflation merupakan kesiapan kita bagaimana nanti jika nanti kita sudah menerapkan ekonomi hijau, bagaimana kita dapat menghadapi kenaikan-kenaikan harga yang didampakkan oleh transisi ekonomi hijau tersebut. Nah itu lihat, anak muda aja bisa jawab. Teman-teman semua, yang saya sebutkan tadi itu sama sekali bukan topik yang receh. Setuju nggak? Tahukah kamu, greenflation adalah istilah yang menunjukkan kenaikan harga barang-barang ramah lingkungan yang disebabkan oleh tingginya permintaan terhadap barang bakunya. Namun, persediaan bahan bakunya tidak mencukupi. Baru-baru ini greenflation kembali hangat diperbincangkan setelah Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2, menanyakan terkait bagaimana mengatasi greenflation kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Profesor Mahfud MD dalam debat keempat Cawapres kemarin. Greenflation terjadi ketika perubahan iklim dan dilakukan upaya untuk menjaga lingkungan yang justru membuat biaya dan harga bahan baku yang dikeluarkan untuk menciptakan energi hijau menjadi lebih mahal. Karena hal tersebut, terjadilah greenflation atau inflasi hijau, yakni kenaikan harga bahan-bahan untuk infrastruktur secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Politikus Partai Gelora Fahri Hamzah merespon Mahfud MD yang menyinggung soal isu tambang ilegal yang di-backup oleh aparat dan pejabat. Fahri secara belak-belakan mengkritik Mahfud MD atas pernyataannya tersebut dalam debat Cawapres terakhir kemarin. Namun tanggapan berbeda datang dari ahli hukum agraria Unhas Profesor Abrar Saleng. Lantas bagaimana tanggapannya? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Fahri Hamzah memberikan komentarnya terkait jawaban Mahfud MD dalam debat terakhir calon wakil presiden kemarin, yang menyentuh isu keberadaan kegiatan tambang ilegal yang didukung oleh aparat dan pejabat. Menurut politikus dari Partai Gelora tersebut, pernyataan Mahfud MD hanya mencerminkan kesalahan dirinya sendiri. Fahri Hamzah menilai bahwa Mahfud MD tidak pantas mengkritik pemerintahan yang saat ini masih menjabat di kabinet. Sebagai juru bicara tim kampanye nasional, Fahri Hamzah secara belak-belakan mengkritik Cawapres 03. Fahri menyalahkan Mahfud MD yang notabene menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, jika benar terdapat kegiatan tambang ilegal yang didukung oleh aparat dan pejabat. Fahri bahkan menyarankan Mahfud untuk mundur dari jabatannya sebagai bentuk kritik moral. Namun sayangnya, hingga saat ini Mahfud masih tetap menjadi bagian dari kabinet Jokowi. Kita lihat pelaksanaan debat ya, dari 1 sampai 4 kemarin terakhir, itu saya kira semakin bagus ya, baik dari sisi kualitas pelaksanaan debatnya maupun juga jawaban-jawaban para paslonnya itu ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Bahwa setiap debat itu dievaluasi oleh KPU. Bahkan saya kemarin terlambat pulang karena kita juga diminta untuk mengevaluasi pelaksanaan debat keempat. Itu nanti akan diterapkan di debat kelima. Jadi KPU itu sangat berkepentingan untuk meningkatkan atau kualitas setiap kali debat. Jadi kalau persoalan ilegal ya, bukan saja illegal mining ya, illegal fishing ya, illegal logging, kemudian mafia ya, korupsi,
Sebenarnya semua itu kenapa marak dan tumbuh subur karena di backup oleh oknum ya, aparat keamanan, polisi, penegak hukum, politisi, birokrasi ya. Jadi tidak mungkin barang ini bisa eksis, tidak bisa diberantas kalau tidak ada yang backing. Nah, backing ini adalah itu tadi aparatur negara. Dan ini memang betul di bawah wewenang dari Menko Polhukam, Pak? Menko Polhukam itu kan hanya Menko koordinator ya. Jadi yang paling bertanggung jawab sebenarnya itu adalah institusi-institusi yang saya sebutkan tadi, misalnya kepolisian, ya, TNI, kemudian DPR. Pak Mahfud itu kan menteri koordinator itu ya, hanya bisa mengkoordinasikan antar kementerian itu. Jadi secara tidak langsung nggak punya kewenangan itu. Berbeda dengan pandangan politisi Fahri Hamzah, Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleng SHMH, ahli hukum agraria dan sumber daya alam Universitas Hasanuddin, sekaligus panelis debat keempat Cawapres 2024, menyatakan bahwa secara tidak langsung, Mahfud MD selaku Menko Polhukam tidak memiliki kewenangan langsung terhadap isu tersebut. Viral bocah kelas 1 SMP di Lombok Tengah melakukan tindakan tidak mengenakan kepada seorang wanita yang sedang sholat di Masjid Raya Agung Praya. Banyak yang menganggap bahwa perbuatan yang terjadi itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat tinggal bocah tersebut. Lantas seperti apa tanggapan psikolog dari pandangan psikologi mengenai bocah tersebut? Dalam rekaman CCTV, bocah yang tak diketahui identitasnya menggunakan peci dan baju koko terlihat melakukan beberapa gerakan tak senonoh yang mengganggu wanita yang sedang melakukan ibadah sholat. Tentu saja perilaku tersebut bukanlah sesuatu yang pantas dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur. Banyak warganet yang geram akan tindakan bocah yang menirukan beberapa gerakan pornografi. Spekulasi-spekulasi mulai muncul, seperti pengaruh dari berbagai macam hal yang membuat bocah tersebut mengetahui hal-hal berbau pornografi. Melihat dari kacamata psikolog, salah satu dosen program studi psikologi Universitas Hasanuddin, Istiana Tajudin SPSI, MPSI Psikolog, menanggapi tindakan bocah pada video tersebut. Ya, kalau kita hanya melihat dari videonya ya, yang pertama banyak hal yang bisa menyebabkan anak itu bertingkah demikian ya. Jadi kalau lihat dari gesturnya itu ada gestur yang kurang elok ya untuk dilakukan oleh anak dengan usia seperti anak tersebut ya. Mungkin perkiraan usianya mungkin 12 sampai 14 tahun seperti itu. Nah, tentu yang pertama kita lihat bahwa ada perkembangan moral yang tidak sejalan ya dengan usianya ya. Di usia 12 sampai 14 tahun itu minimal sekali ya, dia sudah paham ya apa value yang berlaku di dunia sosial, secara sosial apa perilaku-perilaku yang bisa diterima seperti itu. Nah, sayangnya memang di usia tersebut kontrol itu masih berasal dari luar diri. Nah, anak itu merasa tidak ada yang mengawasi ya, karena waktu itu dia cuman dengan ibu itu saja ya, sehingga memang dia merasa bahwa toh tidak ada orang yang melihat gitu, sehingga dia berperilaku demikian. Di situ kita lihat kalau di psikologi itu kontrol itu dua, ada namanya internal locus of control, itu adalah kontrol yang paling kuat karena berasal dari dalam diri, sementara di usia anak tersebut itu memang biasanya masih external locus of control, karena merasa tidak ada yang melihat maka itu terjadi. Hal yang lainnya ini masih dugaan ya, karena video itu sangat singkat ya, adalah bisa saja anak itu berimajinasi ya sesuai dengan apa yang pernah dia tonton gitu ya. Kita kan sulit membayangkan sesuatu yang tidak pernah kita lihat gitu ya. Jadi kalau dari anak itu kita bisa melihat dengan gerakan seperti itu ada dugaan ya bahwa dia sepertinya ingin mempraktekkan ya, minimal dia mencontohkan gitu ya apa yang sudah pernah dia lihat. Nah ini jadi dan barangkali juga karena setelah dia
setelah dia melakukan itu dan sepertinya merasa ya bahwa ibu itu akan segera berhenti sholat, itu dia pura-pura sujud gitu ya. Jadi dia pura-pura sujud, pura-pura sholat. Nah ini kan berarti bahwa sebenarnya dia tahu ya bahwa perilakunya itu tidak benar, cuman karena di situ tidak ada orang ya, makanya dia melakukan itu. Nah ini juga dipengaruhi oleh faktor ya, anak remaja itu suka challenging ya, coba-coba gitu ya, dia mau coba ini kira-kira apa sih yang terjadi, seperti itu gitu ya, suka menantang dirinya sendiri gitu. Sayangnya wadahnya itu tidak tepat gitu. Seandainya menantangnya misalnya dengan saya ingin mencoba gimana sih kalau fisik ya, misalnya saya olahraga 10 km rasanya seperti apa gitu misalnya. Nah ini lain ya. Nah ini menunjukkan ya bahwa apa yang selama ini dia konsumsi baik mungkin dari lingkungannya ya, maupun lingkungan itu adalah teman-teman ya, atau lingkungan tempat tinggal, lingkungan bergaul, termasuk juga di lingkungan keluarga, termasuk apa yang dia asup ya. Kita tahu sekarang di era digital ya apa yang dia lihat melalui konsumsi di mungkin dia akses di gadget gitu. Oke, jadi yang pertama ya tentu saja lingkungan itu perlu dikondusifkan ya. Jadi kalau sekarang memang orang tua itu perlu meng-create ya lingkungan yang sehat ya buat anaknya gitu. Jadi makanya perlu mengajak teman-teman anaknya untuk memilih ya, termasuk dengan siapa dia bergaul gitu ya, apa yang dia baca, apa yang dia lihat gitu. Terus kemudian bagaimana orang tua sendiri ya berperilaku ya, ini yang paling utamanya, karena orang tua yang menjadi teladan ya buat anak ya. Kemudian orang tua juga karena sekarang di era digital gitu, saya kira orang tua perlu paham ya, tidak boleh lagi ada sekarang orang tua yang gaptek ya, gagap teknologi, tidak tahu bagaimana penggunaan aplikasi-aplikasi di handphone anaknya. Dia harus paham betul gitu ya apa yang diakses oleh anaknya, apa yang dilihat oleh anaknya ya, dan itu kalau perlu dikoneksikan ya ke handphone orang tua. Jadi orang tua bisa mengontrol gitu. Karena hanya dengan seperti itu, hanya dengan memahami apa yang dilihat anak, apa yang didengarkan oleh anak, apa yang diasup, informasi apa yang diasup oleh anak, hanya dengan cara yang seperti itu orang tua bisa memberikan pengarahan gitu. Kalau tidak, orang tua nanti tiba-tiba kaget, kok anak saya tiba-tiba jadi seperti ini gitu ya, karena jarang ngobrol, merasa anak saya sudah remaja, sudah besar gitu ya. Nah ini kadang-kadang orang tua salah kaprah, merasa bahwa anaknya sudah remaja, nggak perlu diajak ngobrol lagi, padahal semakin remaja semakin perlu diberi arahan, karena mereka sudah lebih bebas gitu ya, berselancar di dunia maya ya maupun di dunia nyata, seperti itu ya. Istiana Tajudin juga menyatakan bahwa peran orang tua sangat penting dalam keseharian anak-anak, seperti memberikan pemahaman mengenai nilai dan norma, membuat lingkungan yang sehat, pengawasan dalam pertemanan, pengawasan dalam tontonan, menjaga komunikasi antar anak dan orang tua, serta terpenting bagaimana perilaku orang tua yang menjadi teladan bagi anak mereka. Di tengah peluang kerja yang semakin terbuka di pasar global, Jepang telah menjadi salah satu destinasi menjanjikan bagi para calon tenaga caregiver dari Indonesia. Apa saja langkah menuju karir yang cerah di Jepang bagi calon caregiver Indonesia? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Dalam upaya mempersiapkan dan membekali potensi caregiver dengan informasi yang dibutuhkan, sebuah webinar berjudul Caregiver Goes to Japan diadakan sebagai wadah untuk memahami lebih dalam proses karir di negeri Sakura tersebut. Webinar ini berlangsung Kamis 25 Januari 2024 melalui virtual Zoom meeting. Webinar ini merupakan bentuk kerjasama dan kolaborasi yang telah lama terjalin antara Fakultas Keperawatan Unhas dan Kaikokai Healthcare Corporation Jepang, sebuah perusahaan medis yang memiliki rumah sakit, klinik, dan layanan home care di Jepang. Kolaborasi ini telah berlangsung selama kurang lebih 7 tahun. Jepang saat ini menghadapi tantangan dalam menyediakan perawatan kesehatan bagi populasi usia lanjut. Akibatnya, kebutuhan akan tenaga caregiver yang terampil dan berpengetahuan dalam memberikan perawatan lanjut usia semakin mendesak.
Program pelatihan caregiver yang bekerja sama dengan Unhas dan Keikoka ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Webinar yang bertajuk Caregiver Goes to Japan menjadi panggung bagi berbagi informasi penting terkait peluang karir sebagai caregiver di Jepang. Dalam acara yang berlangsung selama 2 jam, para peserta diberikan wawasan mendalam tentang persyaratan, proses seleksi, pelatihan, dan tantangan yang mungkin dihadapi ketika bekerja di Jepang. Ya, terima kasih. Unhas FIPI mengapresiasi kami terkait dengan kegiatan ini. Jadi, kegiatan webinar berkarir di negeri Sakura ini merupakan bentuk dari tindak lanjut tentunya MOA kita, perjanjian kerjasama kita dengan Kokai Healthcare di Nagoya, Jepang. Nah, salah satunya adalah kegiatannya selain memang kegiatan-kegiatan yang lain yang di pengajaran karena sudah ada 2 orang staf dari Kokai Healthcare ini juga menjadi dosen luar negeri Fakultas Keperawatan. Kemudian juga ada program pengajaran dan pelatihan khusus yang diberikan kepada mahasiswa. Dan yang ketiga ini adalah bentuk dari tindak lanjut kerjasama itu terkait dengan bagaimana kita mengirim lulusan-lulusan keperawatan, lulusan-lulusan tenaga kesehatan lainnya untuk bisa bekerja sebagai caregiver di Jepang. Banyak hal yang menjadi tujuan kita atau hal yang mendasari kegiatan ini tentunya bahwa dari banyaknya institusi kesehatan ya, khususnya keperawatan, kemudian kebidanan dan sebagainya, yang memang lulusannya belum memiliki kesempatan untuk bekerja di dalam negeri, ya, belum ada kesempatan dan belum juga berkeinginan bekerja di dalam negeri, maka ini menjadi salah satu solusi. Tentunya memang di kegiatan ini dalam prosesnya kita membentuk baik dari si bahasa maupun juga dari skillnya. Nah, beberapa kegiatan yang direncanakan adalah bahwa webinar ini untuk memberikan sosialisasi beberapa hal ya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang akan yang dibutuhkan ya selama misalnya selama pelatihan dan juga kebutuhan-kebutuhan yang berada di pelayanan kesehatan yang ada di Jepang. Nah, untuk kegiatan ini memang ini kegiatan yang kedua. Yang pertama adalah pada hari Senin tanggal 22 Januari kemarin kami melakukan sosialisasi yang pertama kepada seluruh pimpinan institusi kesehatan yang ada di Sulawesi ya, yang kebetulan memang saya menjadi ketua regional 12 ya, AIPNI, Asosiasi Institusi Pendidikan Nurse Indonesia wilayah Sulawesi, dan saya memberikan informasi, memberikan sosialisasi terkait program yang akan kita laksanakan ini. Tentunya tadi sekali lagi untuk merespon lulusan yang memang belum berkesempatan bekerja di dalam negeri. Nah, yang berikutnya adalah tentunya kegiatan ini juga dalam rangka meningkatkan kapasitas ya, para lulusan yang untuk meningkatkan kapasitasnya terkait dengan untuk mendapatkan nilai-nilai value ya, misalnya contohnya kedisiplinan, etos kerja, kemudian semangat bekerja, profesionalisme, yang tentunya ini kita bisa dapatkan di pelayanan yang diberikan oleh petugas-petugas yang ada di institusi pelayanan kesehatan yang ada di Jepang. Tentunya mereka akan bisa mengambil value ini, mengambil nilai-nilai ini untuk bisa diterapkan dan akan berdampak pada ketika mereka kembali ke Indonesia, maka nilai-nilai etos kerja yang tinggi ini akan juga bisa diterapkan di Indonesia. Dan yang ketiga adalah bahwa memang kebutuhan terkait dengan caregiver ini ya sangat tinggi di Jepang. Nah, di dalam kebutuhan yang sangat tinggi ini, Jepang tidak bisa menyediakan tenaga yang tidak memenuhi jumlahnya. Oleh sebab itu,
mereka meminta kepada kita melakukan kerjasama, apakah bisa dari lulusan-lulusan kita itu diberikan pelatihan, kemudian bisa bekerja di negeri Jepang. Profesor Dr. Ariyanti Saleh SKP MSI, selaku Dekan Fakultas Keperawatan Unhas, menuturkan bahwa kerjasama ini telah memberikan kesempatan berharga bagi para mahasiswa kami untuk mendapatkan pengalaman praktis di institusi kesehatan terkemuka di Jepang. Kami berharap kerjasama ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Webinar ini bukan hanya tentang mempersiapkan calon caregiver, tetapi juga tentang memperluas kerjasama lintas negara dalam bidang kesehatan. Dengan kerjasama yang solid antara Unhas dan Keikokai, terbuka lebih dalam peluang bagi para calon tenaga kesehatan Indonesia untuk berkembang dan memberikan kontribusi positif di panggung internasional. Feni Septiani Samuel, Erlita Nur, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andi Nurami Rabiul mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.